Syaratnya pergi umroh itu atau haji punya duit. Jadi gampang, pulang dari sini yang punya kontrakan 350 pintu, pintunya doang dijual buat berangkat umroh atau haji. Alhamdulillah tetangga sebelah saya rumahnya digusur, bisa pergi haji dan umroh. Nah pulang dari sana nggak punya rumah, rumahnya digusur Pak. Bapak, Ibu, jamaah dan hadirin rahimakumullah. Di pagi menjelang siang hari ini tidak ada kalimat yang terindah kita ucapkan. Tidak ada lentunan bahasa yang syahdu untuk kita simak. Tiada kesopanan di dalam bahasa dan tiada kesantunan di dalam berita. Dari sairnya sang pujangga, tiada lagu yang paling merdu melainkan gadis yang sedang dilanda penyakit rindu. Tiada kata seindah permata menyulam hati sang jejaka yang sedang dilanda penyakit cinta. Selain tasyakur kepada Allah yang Maha Ghafur, memuja kepada Allah yang Maha Kuasa, memuji kepada Allah yang Maha Suci atas limpahan nikmat taufik dan hidayahnya pada pagi menjelang siang hari ini kita bisa berkumpul bersyukur dan bertafakur seraya mengucap pinta serta memohon doa semoga rahmat dan ridhonya menaungi dan memayungi kita bersama. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada penghulu alam, baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua selalu konsisten, selalu istiqomah melaksanakan sunnah-sunnahnya dan kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Rabbal. Bu, pada siang hari ini dalam rangkaian acara kegiatan taklim bulanan, pengajian bulanan sekelurahan, sekecamatan, sekelurahan, satu desa Cikande Permai. Mohon, pokoknya gitulah, sekecamatan, Cikande Permai, luar biasa. Maka pada siang hari ini Bapak Ibu, sebagaimana tadi tema yang sudah diangkat oleh guru kita, jaga hati, jaga lisan, jaga hati, jaga lisan, jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati. Lalalala. Sayanya nggak bisa. Jadi hati itu harus dijaga, lisan harus dijaga, karena lisan itu fa innal bala'a muwakalun bil mantiki. Karena apa yang kita ucapkan itu pasti kembali kepada yang mengucapkan. Maka jaga lisan. Kemudian hati. Karena penyakit hati itu banyak. Ada hasud, ada iri, ada dengki, ada sombong sekali, ada takabur. Kita ini penyakitnya nggak seneng orang lain seneng, Bu. Kita ini nggak seneng kalau lihat orang lain seneng. Bahagia melihat orang lain susah.
syukurin. Ya Allah. Maka rumusnya dalam kitab Nasaihul Ibad, kalau urusan dunia, nih, urusan dunia melihatnya ke bawah biar timbul rasa syukur. Kata yang punya mobil, alhamdulillah, tetangga sebelah punya motor, alhamdulillah. Kata yang punya motor, alhamdulillah, tetangga sebelah punya sepeda. Kata yang punya sepeda, alhamdulillah, tetangga sebelah ngesot. Jalan kaki kemana-mana, ayo. Kata yang jalan kaki, alhamdulillah, tetangga sebelah lumpuh sudah 30 tahun. Bayangkan. Kata yang lumpuh 30 tahun, alhamdulillah, tetangga sebelah mati nggak balik lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Andaikan kita menghitung nikmat Allah, niscaya kita tidak pernah mampu menghitungnya. Begitu banyak. Karena itu cenderung ketika melihat urusan dunia ke bawah, maka kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca Fatihah sesaat buat saudara-saudara kita yang tertimpa bencana musibah di Cianjur, Jawa Barat, Indonesia. Cianjur masih Indonesia bukan? Masih Indonesia ya. Kita doakan yang meninggal, yang wafat, semuanya husnul khotimah. Kalau lihat di media Ibu, luar biasa ya. Ada yang bapak kehilangan anak istrinya, tertimbun. Karena kejadiannya itu yang pertama sekali itu jam 2 siang kejadiannya. Kemudian ada yang kehilangan bapak ibunya. Ada yang kehilangan anak-anaknya. Karena itu kita mendoakan yang meninggal, yang wafat husnul khotimah, yang masih ada diberi waktu kesempatan oleh Allah, diberikan kesabaran. Dan buat kita semua tentu menjadi renungan, menjadi iktibar, menjadi ibroh bahwa pada akhirnya kita semua akan kembali kepada Allah. Hanya tinggal waktu dan waktunya saja seperti apa, bagaimana kita tidak tahu. Walih hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabil Mustafa al-Murtada Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram khususan ghafarallahu lana wa lahum wa nawwara darihahum syaulillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, yang kedua, di dunia ini sekarang lagi pesta namanya bola dunia. Apa namanya? Naon teh? Semuanya bola dunia itu apa? Bola dunia apa sih namanya? Pertandingan bola dunia di Qatar. Ibu tahu Qatar? Ibu tahu Qatar? Dari sini lurus. Ini beneran. Lurus ke kiri ke kanan sampai ke Cikande Asem. Jadi di sana itu Qatar itu ternyata negara Muslim.
95% bahkan hampir 100%, 95% lebih. Jadi syariatnya yang diterapkan adalah syariat Islam. Hebat. Ada 3 yang tidak diperbolehkan di sana. Ini sekedar informasi Pak, karena ini sudah mendunia, mengglobal. Yang pertama ternyata tidak boleh apa Ustaz kemarin? Yang pertama tidak boleh tidur bareng, nah gitu kan, bener kan? Tidak boleh bersama kecuali bawa buku nikah. Jadi kalau nggak tercatat di buku nikah, tidak boleh ke sana. Termasuk Ronaldo itu, dia tidak bawa istrinya karena dia menikahnya di luar menikah. Di luar menikah. Di luar menikah, Pak Lurah. Pokoknya gitu. Di luar menikah. 1, hebat kan? Hebat. Karena sumber nih. Salah satu di antaranya sumber bencana, musibah, malapetaka itu adalah hubungan yang bebas. Belum LGBT, ini paling parah, ntar dibalikin dunia ini. Belum. Ini baru hubungan bebas. Hubungan bebas. Jadi di sana tidak disediakan dan tidak tersedia dan tidak dibolehkan. Hebat. Indonesia rencana jadi tuan rumah tahun 3000. Semoga panjang umur semuanya. Ibu pengen panjang umur? Pengen panjang umur? Saya doakan panjang umur sampai nanti kiamat kurang seminggu. Ya betul Om. Jauh amat saya jalan. Itu yang pertama, itu jadi renungan Pak. Karena memang begitu kira-kira gambaran di dunia ini. Pergaulan bebas laki dan perempuan. Di Indonesia, jangan tanya. Enggak jauh. Ya Allah. Ibu di tempat saya itu namanya ada dulu, Bapak di Tanjung Priuk itu terkenal sedunia. Namanya Keramat Tunggak. Itu zaman pemerintahannya Pak Lurah, gubernurnya Ali Sadikin. Orang Bandung. Ali Sadikin gubernurnya. Jadi ketimbang kemana-mana itu sengseong. Ibu tahu sengseong? Sengseong itu dongdot. Dongdot apa? Woi, halo. Ini Ustadz rumahnya di Keramat Tunggak soalnya. Ustadz Dana. Persis beliau ini rumahnya di Keramat Tunggak. Jadi saya banyak belajar dari beliau nih. Iya Pak Lurah. Beliau. Tapi beliau nggak masuk, tapi di depan pintu. Ngejagain maksudnya. Karena memang rumahnya di Keramat Tunggak. Jadi di Keramat Tunggak itu sama Pak Ali Sadikin digabungin jadi satu Pak. Dilegalkan, bayangkan. Tempat prostitusi dilegalkan terbesar se-Asia. Naudzubillah. Bayangkan. Itu saya sempat masuk. Beliau maksudnya sama beliau. Tahun 2000 Kiai. Tahun 2000 saya ke Jakarta ketemu sama beliau. Saya bilang, Kiai ini gimana? Boleh masuk nggak Ustadz? Boleh. Bahkan kalau Ustadz katanya gratis. Aduh. Hebatnya kata beliau nih. Ya kan survei kan boleh. Supaya lebih tahu gitu Bu Haji. Jadi masuk, ternyata di situ ada masjid Pak. Dibikinin Kiai musola masjid. Musolanya gede, masjidnya gede. Dibikin.
Dan pemberi materinya dari kita, orang Kementerian Agama. Itu beneran. Sampai heboh di media, Pak Ustadznya masih bujangan waktu itu, naksir sama, apa namanya tadi tuh? Pela-pela, apa pela-pela? Dongdot lah. Ibu tahu nggak dongdot? Dongdot itu, beneran, dongdot itu digendong, disedot katanya. Ini katanya, kata beliau. Ya pokoknya mah PSK lah ya, PSK lah. Jadi teman saya itu naksir sama salah satu itu tadi. Jadi heboh. Dia orang Indramayu, ada orang Indramayu. Orang Indramayu. Waktu itu, Son. Nah, ternyata begitu saya cross check, di sana itu harganya beda-beda. Ada yang 150 pakai ember doang. Ini gurunya beliau. Ya kan saya mah dari sini, Kiai. Kita mah dari Serang. Kita mah wong Serang kita mah. Kita mah ora weruh. Saking Serang merana. Nah, beliau yang ada yang paling murah itu waktu itu tahun 2000 itu 35.000. Itu cuman pakai tisu. Tahu. Jadi ini Bapak Ibu sekedar gambaran. Alhamdulillah tahun 2001 pemerintahan Presiden Gus Dur itu ditutup. Saya termasuk ikut yang menjaga bareng-bareng di situ, ditutup. Alhamdulillah sekarang jadi namanya Islamic Center Jakarta. Jakarta Islamic Center terbesar di Asia. Alhamdulillah. Lah, seng-seongnya kemana pertanyaannya? Di pinggir-pinggir jalan sekarang. Namanya Jalan Kalijodo. Pindah. Nah, beliau lagi nih gurunya. Kalijodo. Pokoknya adalah di Jakarta tuh. Tapi pemerintahan Ahok, alhamdulillah di Kalijodo juga ya Ustaz ya, ditutup. Kemana seng-seongnya? Pindah ke Jalan Cacing, Koja Cilincing. Ayo, pindah lagi Kiai, aduh ampun. Nah kemudian zamannya Pak Anies Baswedan ditutup lagi, namanya apa? Alexis yang ada di depan Ancol. Kalau itu harganya nggak nahan, 3 juta 5 juta. Iya. Harganya 5 juta karena produk bukan lokal, lokal, produk luar negeri. Astagfirullahaladzim. Jadi ini gambaran Pak, satu nih. Kemudian yang kedua dilarang di sana itu karena ini salah satu penyebab mengapa bencana musibah datang silih berganti teh gitu. Terang teh ya terang teh. Kita kana. Saya ini lahir di Gorda, cuman memang besarnya di luar negeri, repot. Besar di Lampung jadi susah. Yang kedua gambaran dari perhelatan Piala Dunia di Qatar itu. Yang kedua dilarang minuman beralkohol, pokoknya sejenisnya. Anak muda sekarang itu Pak, kalau nggak minum, kalau nggak teler, kalau nggak nelen botol, itu belum hebat.
Bener. Boh, itu tren, ngetren, gaya. Kalau belum bertato nggak hebat anak sekarang. Maka di Qatar haram hukumnya ada minuman beralkohol. Hebat Pak. Hebat. Hebat. Karena mabok itu memang dilarang dan haram hukumnya. Dulu sebelum dilarang ada yang minum. Akhirnya begitu masuk masjid masih minum teler. Karena orang minum itu Bu, jalannya nggak nyampe-nyampe kalau orang lagi mabok. Karena ke depan selangkah mundurnya 3 langkah. Gitu. Itu orang mabok. Iya, kok tahu. Gurunya Jakarta. Orang mabok, ya Allah. Awas, hati-hati punya anak, anaknya sering di kamar seorang diri. Jangan bangga tuh. Harus diperhatikan. Kalau anaknya sudah di kamar sendirian, pintunya dikunci, hati-hati. Hati-hati. Itu pasti sedang tidur. Yang ketiga, hati-hati kalau anaknya sudah nggak mau mandi 5 hari 5 malam nggak mandi, hati-hati. Periksa kamarnya, jangan-jangan dia lagi ngegelek, apa ngegelek? Lagi nyabu. Saya sama Pak Ustadz tiap pagi nyabu, nyarap bubur. Nyabu, hati-hati. Saya kemarin nganterin 3 orang yang kena tergantung. Itu ke ini Pak, ke Inabah. Tahu Pak, Inabah itu di daerah Inabah, Tasikmalaya, di pesantren Suryalaya. Ada Inabah itu khusus untuk orang-orang yang ketergantungan narkoba. Bayangkan, Bu, buat anak kita harus diperhatikan. Kalau orang sudah ketergantungan 9,99999 dipastikan mati. Kalau udah tergantung 9,99999 dipastikan mati tuh orang. Hati-hati. Kalau punya anak. Jadi minuman beralkohol Pak, di demo sama orang barat, sama Rusia, Qatar tuan rumah. Hebat Pak. Itu jati diri menunjukkan. Jadi jangan sampai. Hebat. Memberikan pelajaran gambaran buat kita manusia. Terjadi berbagai macam bencana musibah. Salah satunya karena memang manusia sudah banyak yang bermaksiat. Yang terakhir apa? Kiai. Yang terakhir apa yang dilarang di sana tuh? LGBT tulisannya. LGBT itu L-nya itu apa ya? Nanya. Ini beliau gurunya soalnya saya. Kalau urusan gitu ini beliau di sono. L-nya itu lesbian. Naudzubillah min. Suka sesama jenis. Lesbi apa? Lesbi itu awewe resep jeung awewe. Jeruk. Aing teu ngarti aing mah. Jeruk makan jeruk coba gimana? Jeruk makan jeruk. Pisang makan? Gak apa-apa. Bagus kalau pisang. Ini jeruk makan jeruk. Naudzubillah min. Ya Allah, digambarkan umat terdahulu, umatnya Nabi Lut alaihissalam Pak. Dibalikin, itu gunung-gunung diangkat, dibalikin, ditimpakan kepada kaum Sodom. Beneran, di Quran dijelaskan. Kaum Ad, kaum Sodom, beneran. Istrinya Nabi Lut itu jadi germonya. Ya Allah. Naudzubillah min. Itu LGBT itu bahasa keren Bu, bahasa keren.
bahasa baheula lamanya eta lesbian. Naudzubillah. Perempuan sama perempuan, LG, G-nya apa Ki? Kiai tanya Kiai dulu. G-nya? Gay itu laki-laki seneng sama laki-laki. Naudzubillah min. Maka di Indonesia, Undang-Undang Perkawinan Indonesia mengharamkan pernikahan sejenis. Maka harus di cross check Pak, harus cross check Bu. Kemarin kejadian di Bekasi, siangnya perempuan, malamnya jadi bencong. Ini beneran kejadian, jadi isu nasional. Maka sekarang orang yang mau menikah itu di cross check dulu jenis kelaminnya. Laki, bener laki apa enggak? Dilihat barangnya. Habis bagaimana lagi Pak? Kita orang KUA, cuman cross check data Pak Lurah. Maka ditambah kalau di Jakarta cross checknya pakai surat kesehatan. Surat kesehatan dari puskesmas. Kejadian. Siangnya perempuan, malamnya jadi bencong. Jadi laki-laki. Di Bekasi itu kejadian. LGB. Naon B? B na. B-nya nah, bukan bencong lagi. Ayo saya tik deh. Berapa lagi Kay? Udah, waktunya habis. Jam 11 kurang. Nanti disimpulkan saja. Jam 11 lah, jam 11. B-nya itu bisek. Sek bebas. Naudzubillahi min. Allah. Maksiat itu ulah direncanakan. Teu direncanakan saja ya Allah, hampir tiap waktu, tiap saat kita maksiat Pak. Ibu, ya Allah, ini mah dilegalkan. Bisek, hubungan bebas, suka sama suka. Akhirnya atas nama HAM ya, atas nama HAM Pak, hak asasi manusia. Bisek itu bebas. Mereka akhirnya mengadakan hari telanjang sedunia. Naudzubillahi min. Hari telanjang sedunia diumumkan lagi sama mereka. Ya Allah. Bu. Maka ini kalau nggak ada yang ngaji, kalau nggak ada yang halakoh ilmu datang di majlis taklim Pak, Allah itu murka. Kalau bukan karena ada pengajian, ada yang bangun kata Kiai tadi sepertiga malam. Bu, sering bangun? Bangun malam? Ngapain? Iya ya. Jadi setiap kita di tempat manapun, selain malaikat yang hadir, ada satu makhluk yang hadir namanya iblis. Iblis itu catat ada yang gemuk, ada yang kurus. Itu ya, apa beratnya habis pipis itu ngambil air wudhu, tapi karena nggak biasa dan melihat bantal guling, perasaan mata berat gitu, berat. Iya, bantal guling berat. Kalau dari wajah ibu-ibu sih wajah-wajah ahli surga, kelihatan. Dari wajahnya wajah-wajah ahli surga, kelihatan dari wajahnya. Karena ibu-ibu itu rajin ngajinya. Yang rame pengajian di kantor RW ibu-ibu. Yang rajin pengajian di kantor lurah ibu-ibu. Yang di kecamatan ibu-ibu. Yang di pasar, yang di neraka ibu-ibu yang jawab. Rajin. Yang kedua, di samping rajin ngajinya kelihatan tasnya gede-gede. Di sana ya. Nggak ada. Jadi luar biasa. Karena pahalanya ilmu itu luar biasa. Manin taqalla liyata'allamal ilma ghafira lahu qabla ayah tua. Siapa yang melangkahkan kakinya dari rumahnya untuk mencari ilmu, maka diampuni dosanya sebelum
sebelum melangkah. Jadi hadir di sini nih Bapak Ibu, ini tergantung langkahan kaki pahalanya. Jadi beda-beda pahala gede panjangnya. Kalau pengen, kan di sini yang paling sedikit pahalanya mungkin kiai ya. Kiai kan rumahnya sini. Rumah kiai sini. Misalnya nih. Oh, kiainya nggak ada. Kiainya nggak ada. Jadi ibu kiai, kalau pengen pahalanya gede muter dulu ke kelurahan. 7 putaran. Pas datang ke sini udah doa orang sudah pulang. Ya Allah. Tapi memang di mana-mana Bapak Ibu yang paling rajin. Ini yang menyebabkan murkanya Allah tuh ditarik nih karena ada pengajian. Karena ada halaqah ilmu beneran. Di Jakarta di mana seluruh Indonesia majelis taklim ibu-ibu yang paling banyak pokoknya. Itu. Bapak-bapak alhamdulillah. Kalau dari wajahnya wajah-wajah yang istiqomah. Pak Lurah, maaf. Istiqomah. Ikatan suami tertekan kalau di rumah. Enggak, kalau di sini mau. Itu pengajian di tempat saya Pak. Itu malam Rabu. Alhamdulillah. Itu yang hadir itu sekitar 200 orang. Nolnya ngegelinding. 20 orang. Ya Allah. Pengajian ya luar biasa. Kita baca selawat sekali. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad sayyidil anam. Ya Rabbi sholli ala Muhammad sayyidil kiram. Bareng-bareng. Allahumma sholli ala Muhammad sayyidil anam. Ya Rabbi sholli ala Muhammad sayyidil kiram. Ibu-ibu sekalian, hari ini jangan sampai ketinggalan, karena itu kewajiban. Tetangga sebelah masjid ngomong, hari ini saya tidak ngaji karena saya lagi nyuci celana tadi malam ngompol 4